Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga One Inch ya. Untuk quick update kali ini, One Inch itu udah lama banget nggak dibahas. Jadi seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya untuk altcoin apa yang pengen diupdate khususnya besok. Ya biasanya kan weekend itu nggak terlalu volatile ya. Mungkin besok saya akan update 2 video teman-teman ya. Jadi kalian bisa tulis semua rekomend ataupun semua altcoin yang pengen kalian lihat ya. Nanti saya coba pilih beberapa altcoin yang bisa saya upload untuk besok. Oke, jadi kemarin juga udah diupload untuk Bitcoin dan juga ING ya. Ini jarang banget saya bahas ING ya. Ini so far bagus juga ING. Kemudian ada BNB, Ethereum dan juga Dogecoin juga. Oke, so ya, jadi tanpa basa-basi, sebelum saya mulai analisanya di video kali ini, selamat berakhir pekan dulu ya buat teman-teman sekalian. Jadi memang ini adalah outlook yang kemarin juga sudah saya sampaikan untuk si Bitcoin ya. Either memang dia akhirnya dia drop di sini untuk mengambil ataupun koreksi sejenak before dia melanjutkan penguatannya, ngetes sampai $30.000 ya. Atau malah dari area sini dia drop kemudian dia naik cuma sekedar retest aja ya. Sebelum dia melanjutkan penurunannya lebih lanjut, ngetes 25 ribuan dolar before dia lanjutin naik lagi ke 30.000 dolar. Jadi kalau misalkan skenario yang kedua ini berjalan gitu ya, mungkin ini bisa menjadi area pertimbangan lah untuk kalian melakukan DCA kembali waktu Bitcoin memang memasuki fase koreksinya gitu ya. Dan ya so far kalau misalkan kita lihat pun ya belum ada pergerakan yang terlalu signifikan ya, khususnya secara daily ya. Kita bisa lihat tadi closing itu di 27.900-an dan sekarang lagi mantul sedikit ke 28.150-an dolar ya. Kita bisa lihat di sini cuman tersideways aja dengan range tipis 27.700-an sampai 28.180-an dolar aja, bermain di range tipis banget ya. Jadi ya mungkin kita lebih menunggu biasanya di hari Senin lah ya, lebih volatile pergerakannya. Dimana juga kemarin kan market banyak libur juga, dan hari ini udah masuki weekend, Sabtu Minggu biasanya pergerakannya pun tetap ada naik turun tapi dengan low volatilitas gitu ya. Pergerakannya overallnya sideways aja ya. Jadi kurang lebih untuk pandangan saya pribadi untuk si Bitcoin masih sama di antara dua area ini. Dia istilahnya mengalami pemantulan untuk lanjut drop lagi, atau memang dia dari area sini untuk melanjutkan penguatannya. Karena memang kita bisa lihat ya beberapa kali di sini percobaan dan so far masih tersideways aja di kisaran sini. Nanti tinggal kita lihat aja either Bitcoin itu memutuskan atau make decision untuk break terlebih dahulu atau terbreakdown terlebih dahulu. Karena so far di sini kita bisa lihat aja sudah mulai mengalami ya bisa dibilang pelemahan momentum ya. Di sini beberapa kali percobaan kita bisa lihat bersama-sama ya, karena kemudian kena rejection. Kemudian di sini juga naik lagi sedikit, reject lagi. Kemudian di sini akhirnya dia testing bagian bawah, naik lagi, kemudian kena reject lagi nih ya. Kemudian di sini drop dan mencoba mantul lagi, kena reject lagi. Jadi ya udah beberapa kali percobaan dari si Bitcoin pun selalu ter-reject ya. Di sekitar 28.600-an dolar itu ke-reject, dan close candle-nya itu tertinggi di sekitar 28.480-an dolar gitu. Jadi ya masih struggling banget lah untuk si Bitcoin ini. Kalau misalkan balik lagi si Bitcoin belum benar-benar mampu untuk break, maka big possibility-nya untuk dia drop lagi ya, bisa dibilang mengambil pijakan lebih bawah untuk lompat lebih tinggi lagi ya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. So far ini adalah outlook yang kemarin saya bagikan ya untuk time frame hourly. Dan ya kita bisa lihat di sini either dia memang dia terbreakdown ya, ngetes bagian bawah ini di sekitar 27.600-an, 27.500-an dolar untuk lanjut turun, atau malah dia cuman tersideways aja di range kisaran 27.500-an sampai next area 27.800-an dolar. So yang ini kita lihat sebentar ya, akan coba saya hapus dulu teman-teman biar nggak terlalu rame ya. Oke. Nah di sini kalau kita lihat secara time frame hourly-nya ya, ini coba ini coba saya akan hapus ya proyeksinya. Nah di sini ketika memang dia udah drop atau koreksi ya, bisa dibilang di sini kena reject, koreksi, kemudian dia di sini mantul ya, drop, mantul, reject lagi terhadap MA21, ini ngejemput liquidity. Kita bisa lihat ya bagian bawah, mantul lagi terus sideways ya, kemudian ini drop sekali lagi, and then ya akhirnya dia memutuskan untuk break ya dari range kisaran 27.800-an dolar, plus juga dari kisaran ini EMA 200 nih, garis warna biru secara time frame 1 jam. Nah sekarang yang perlu dipantau untuk si Bitcoin ini, coba trendline akan saya hapus dulu ya biar nggak terlalu rame.
Sebentar, ini coba yang box merah juga akan saya hapus ya biar nggak terlalu rame. Ini juga saya geser ke samping. Nah, kalau misalkan kita lihat pergerakan seperti ini untuk si Bitcoinnya, kita bisa tambahkan juga trendline resistance di bagian sini. Ya, ini garis warna orange ini. Oke. Ini beberapa kali udah kena touch ya, di sini 1, ya 2, nih berapa kali 3, 4, ya bahkan ini 5 kali, terakhir kali kena reject. Kemudian koreksi lagi ke bagian bawahnya, di sini kita bisa lihat ya tuh. Ke bagian bawahnya dia koreksi, and then dia make decision untuk dia breakout terlebih dahulu. Ya. So far kalau misalkan ini targetnya terdekatnya di sini dulu, teman-teman. Ya, di sini. Nah, ini dulu yang sedang dia hadapi atau di testing. Ini di sekitar 28.150-an sampai 28.180-an dolar. Next area di sekitar berapa? Next area di sekitar sini. Nih, di sekitar sini. Oke. Coba saya extend ke samping. Nah, ini beberapa kali, terakhir kali juga ini mendapatkan rejection dari level ini. Ini reject, ya. Kemudian di sini reject. Ya, ketika ini drop, mantul, kemudian di sini reject keras lagi. Ya, mantul di sini kena reject lagi di sini ya. Jadi so far kalau misalkan untuk secara time frame kecil ya, ini dua area pantauan. Ya. Di 20 ini tadi udah bacain areanya, ini juga di 28.240-an sampai 28.310 dolar ya. Mengingat weekend itu tidak terlalu volatile, so bisa aja kenaikannya pun bersifat sementara. Bisa aja seperti ini. Sebentar, bisa aja seperti ini udah break ya di sini. Udah break, mungkin reject dikit, naik lagi, and then akhirnya terreject lagi, dan overall dia nanti kurang lebihnya cuma tersettle aja dengan range kisaran area-area ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. So far nanti kita lihat ya udah ujung-ujungnya settle aja, dibikin sedikit bergairah, oh ini udah breakout dan lain sebagainya, kayak siap lagi untuk lanjut naik, akhirnya decline, kemudian lanjut turun lagi. Ya overall nanti kalau kita lihat di bigger picture-nya, dia cuma tersettle aja di range tertentu gitu. Jadi mungkin buat concern-nya untuk bagian atasnya ini akan coba saya tandain dengan warna merah ya. Sebentar, warna merah. Oke. Ya, ini bagian atasnya, dan bagian bawahnya sama di 27.700-an sampai 27.850 dolar. Ya, di sini palingan untuk pantauan kita mungkin selama weekend inilah, khususnya untuk pergerakan si Bitcoin. Ya, jadi overall ini, jadi kalau misalkan dari area sini dia kena reject, ya udah satu aja dari kisaran sini. Tapi kalau misalkan dia malah masih bisa lanjut naik atau break lagi, ya ngejar next target kisaran berapa di sini? Nih, teman-teman. 28.470 sampai 28.570-an dolar. Sebelumnya kita bisa lihat beberapa kali kena reject lumayan strong dari kisaran area situ. Bahkan terakhir kali di sini red candle besar datang dari zona ini atau area ini, ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin. Mengingat ataupun saya ingatkan sekali lagi, ya weekend biasanya low volatile. Jadi mungkin kenaikan atau penurunan pun bersifat sementara, nanti ya ujung-ujungnya balik lagi, biasanya seperti itu. Oke. Next, ini untuk one inch pembahasan terakhir untuk altcoin. Quick update ya. Jadi ini saya lihat dari chartnya Binance secara daily time frame. Jadi memang ATH-nya itu di 7,716 dolar. Ya, ini di hit pada Mei 2021 dan terakhir di hit lagi pada Oktober 2021. Ya. Kita bisa lihat di sini. Dites lagi sama si one inch ya. Kemudian kena reject, berangsur-angsur dia di bawah EMA 200 atau garis warna biru ini. Ya. Ini terakhir kali dites pada Desember 2021. Maksudnya di testing sebagai support gitu ya. Kemudian dia terbreakdown, berangsur-angsur di bawah EMA 200, dan for the first time ya dia ngetes plus juga mampu break itu dari area ini, teman-teman. Sebentar, coba saya tandain di sini. Ya. Ini di pada 22 Februari 2023. Kemudian dari situ nggak lama dia nggak mampu bertahan gitu ya, loss momentum kembali, drop lagi signifikan. Tapi yang menarik adalah ketika memang ini strukturnya dia create yang namanya lower low, lower high ya. Ini adalah lowest area terakhirnya dia. Ini coba saya akan tandain, teman-teman. Ini adalah lowest area terakhirnya dia di sekitar 0,362 sampai 0,39 dolaran lah, sekitar area situ. Yang menarik memang dia tidak create yang namanya lower low. Ya malah create yang namanya higher low, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, ini low. Sebentar, ini low, kemudian ini lower low. Kemudian di lowest yang terakhir ini dia malah nggak create lagi nih setelah dia kena reject di sini ya, strong. Kemudian di sini malah terpantul di atas lowest area sebelumnya secara daily time frame. Dia ini sampai cuma 0,412 dolaran lah.
ngetes area situ. Jadi memang di sini kita bisa lihat hal yang menarik untuk si one inch adalah dia tidak create yang namanya lower low, malah create yang namanya higher low. Jadi memang posisi sekarang pun ya dia ini masih bertahan nih ya di range kisaran 0,48 sampai 0,53 dolar. Jadi memang besar indikasinya adalah untuk one inch ya bisa aja untuk melanjutkan penguatannya kembali. Dengan catatan untuk si Bitcoinnya nggak buat ulah teman-teman ya. Jadi so far kalau misalkan dilihat untuk secara daily time frame ya, untuk yang nanya syarat untuk one inch lanjut naik, pasti yang pertama adalah EMA 200 nya dulu, karena kita bisa lihat tadi sangat-sangat ataupun cukup berpengaruh lah untuk pergerakan one inch ini dulu ya. Dia terakhir kali testing pun kena reject nih, ini pada 30 Maret 2023. So far yang perlu kita lihat adalah dia harus mampu break dari EMA 200 ya, break di tes gitu ya, kemudian lanjut naik. Nah jadi target pertama pasti di EMA 200 secara daily. Target kedua ini di highest-nya dia. Sebentar, coba saya akan tandain. Nah ini ya, di highest-nya dia di sekitar area sini dulu teman-teman. Dan di sekitar area sini ini di sekitar 0,652 sampai 0,696 dolar untuk one inch ya. Jadi pertama EMA 200, kedua ini areanya ya, ini akan coba saya ganti dengan warna putih ya, ini menjadi next area. Next lagi kisaran berapa secara daily, kita pantau area ini ya, zona yang lebih kecil lagi di sini 0,73 sampai 0,751 ya. Ini terakhir kali dia drop, kemudian pullback pun di kisaran situ, akhirnya lanjut turun lagi ya. Jadi ini adalah pantauan untuk secara daily time frame ya. Jadi memang kalau misalkan dia udah mampu break dari EMA 200 ya, bukan berarti wah ini sign awal yang bagus untuk back to bullish, kayaknya wah ekspektasinya udah langsung to the moon, ngejar ATH di kisaran 7 dolaran dan lain sebagainya. Enggak teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat memang dia seperti sebelumnya aja nih, dia memang udah mampu break tapi drop lagi ya. Bisa aja memang dia nanti udah break dari EMA 200 nya, ngetes di beberapa area target terdekat, kemudian terdeklan atau koreksi lagi lebih lanjut dan lain sebagainya. Karena mengingat juga The Fed masih menaikkan suku bunga, jadi ya tentu kita selalu aja waspada ya, nggak ada salahnya waspada, selalu melakukan cicil untuk jual maupun beli, dan juga perhatikan untuk beberapa next area target untuk one inch ini sendiri ya. Kemudian kalau misalkan kita turun time frame ke time frame 4 jam, time frame 4 jam. Nah ini teman-teman ya, sebentar kalau secara time frame 4 jam ini pantauannya untuk area supportnya ya, sebentar di area sini ini di sekitar 0,484 sampai 0,498 dolar ya. Jadi ini menjadi concern dulu untuk bisa dibilang one inch ya secara time frame hourly, khususnya 4 jam ya, karena beberapa kali mendapatkan reaksi setelah ngetes di area ini. Sebentar, coba akan saya adjust lagi ini tuh ya, beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi. Jadi so far kalau misalkan dia masih mampu terus bertahan di kisaran area sini ya, bisa aja untuk melanjutkan penguatan atau at least ngetes next target terdekat tadi ya. Tapi yang perlu di note dan diwaspadai adalah jika terbentuk kayak namanya head and shoulder teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di sini naik, drop lagi, naik, drop lagi, ini berangsur naik sampai di sini ya, mungkin di bagian setara ataupun sekilas seperti bagian left shouldernya di sekitar 0,57, 0,58 itu adalah area yang perlu diwaspadai. Bisa aja nanti terbentuk head and shoulder dengan ini area neckline-nya ya, terbreakdown di test, mungkin bisa dimanfaatkan untuk ngambil short dan lain sebagainya untuk si one inch. Nah kemudian kenapa saya tandain di kisaran situ juga, ini kalau secara time frame 4 jam itu lebih jelas ya. Ini kita bisa pantau juga nih waktu dia bikin jarum lumayan panjang ke atas gitu, jarum-jarum nakal di sini tuh teman-teman. Ini di sekitar 0,56 sampai 0,586 dolar ya, karena kita bisa aja memang ini upaya untuk menjemput liquidity sebelum lanjut drop lagi. Jadi mungkin ini adalah area pantauan buat teman-teman sekalian jikalau memang ketika si one inch ini yang melanjutkan ataupun kita lihat dia mengalami penguatan gitu ya, ini menjadi area target ataupun concern kita sama-sama. Apakah di sini mampu break, retest untuk lanjut naik untuk skenario yang pertama ini, atau memang untuk naik sekedar retest kemudian melanjutkan penurunannya, terbentuk yang namanya head and shoulder teman-teman. Ini kan coba saya nih ya, head and shoulders ya. Jadi ini adalah area pantauan atau key level untuk si one inch yang nanyain one inch ya. Sebentar nih, coba saya ganti dulu dengan warna hijau untuk sebagai key levelnya dia ya. Tinggal kita lihat aja apakah memang dia terdecline untuk terbentuk yang namanya head and shoulder ya di sini, atau malah dia mampu break retest untuk lanjut naik lagi
ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat update Bitcoin dan juga One Inch-nya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.